PDIP itu akan pasti mengusung calon, tapi tunggu saja. Dan kemungkinan mereka akan datang di last minute. Telah jauh ku tempuh perjalanan, bawa sebentuk cinta menjemput impian. Bagus juga suaramu ya, Ju. Aku baru kali ini loh dengar suaramu. Kayak yang sekarang lagi menjemput impian ke ibu kota negara itu loh, ke Jakarta. Nah, ada hubungannya nggak? Lagu Club Project Menjemput Impian ini memang ada hubungannya dengan orang-orang yang lagi berusaha menjemput impiannya ke Jakarta nih. Lebih tepatnya menjemput rekomendasi. Rekomendasi dari kesayangannya, dari parpol pilihannya, dari siapa sih? Nah, tentunya dari parpol dong. Nah, ini ada berita soal, tadi saya berita-beritanya sangat hot banget nih Kak Cai. Menjelang detik-detik. Wah, ini bukan detik-detik. Yes. Ini ya, detik-detik mau nembak orang, bukan. Wait. Tanggal berapa? Oh, ada telepon masuk, tapi nggak apa-apa. Akan aku. Tanggal 27 sampai 29 Agustus nih. Yes. Nah, karena tanggal itu adalah tanggal diperbolehkan untuk mendaftar untuk calon kepala daerah. Nah, untuk Batam itu besok itu Kak Cai jam 1 ada salah satu paslon yang akan datang ke KPU nih. Dia mungkin akan jadi paslon pertama yang mendaftar di Pilkada Batam. Mau tahu siapa? Depannya M. Depannya A. Oh, yang sama Bu Alin ya pasangannya? Iya, betul. Pak Amsakar dan Bu Uli Claudia itu besok datang jam 1 Kak Cai di KPU Batam. Nah, apakah datang LO-nya aja, misalnya kayak liaison officer-nya saja, atau mungkin mereka langsung pasangan ini yang datang menyerahkan segala syarat-syaratnya. Wah, tapi sebelumnya nih, kita membuka dulu program kita ini apa. Oh, oke, silakan. Yes, sudah baca langsung ya. Tapi nggak apa-apa, karena saking asiknya kita berdiskusi sebelum acara dimulai ya. Oke, hai pembaca setia Batam Post, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Selasa 27 Agustus 2024. Di sebelah saya dengan suaranya yang bagus tadi ada rekan saya Fiska Juanda. Bagusnya pakai begini ya, berarti nggak bagus. Enggak. Karena kalau bagusnya pakai begini nggak bagus itu. Bagus menjemput impian ya. Nah, lanjut yuk. Ngomong-ngomong soal tadi diskusi kita soal beberapa orang Batam menjemput. Nah ini Cak Nur, Ketua DPJ PDI Perjuangan Kota Batam, Nuryanto atau sering akrab disapa Cak Nur, mengaku akan menjemput surat rekomendasi pencalonan di untuk Pilkada Batam. Nah, dia ada beberapa nama yang akan mendampingi. Kemungkinan Cak Nur yang maju ya Kak Cai. Ada beberapa nama yang kemungkinan yang akan mendampingi Cak Nur itu seperti Irwansyah, Hardi Hud, Sirajuddin Nur, dan Abdurrahman. Semakin berwarna ya. Semakin berwarna. Kalau minggu lalu di banyak pembahasan kotak kosong, mendekati pendaftaran nih, besok makin berwarna, berdinamika ya. Putusan MK yang nomor 60 itu membuat demokrasi kita kembali sehat. Yes. Yang kemarin agak sakit-sakit, batuk, flu, demam. Iya, sesuai keadaan kita sebelumnya. Akhirnya setelah putusan MK itu batuk, flu, demam tingginya hilang. Jadi semua partai bisa masuk. Nah, kayak PDIP itu kan 13%. Jadi mereka lolos dengan syaratnya itu 7,5%, sedangkan PDIP 13%, jadi mereka bisa nyalon. Nah, melewati ambang batas itu ya. Nah, saya sempat wawancara salah satu orang PDIP bilang begini, dipastikan nggak sih, saya nanya begini, pasti nggak sih PDIP maju nanti di Pilkada Batam? Dia bilang PDIP itu akan pasti mengusung calon, tapi tunggu saja, dan kemungkinan mereka akan datang di last minute. Oke, jadi mereka kalau di last minute
persiapan dulu di Tentu dalam dong, berarti karena internal. ada kayak dokumen B1KWK Ya, ya. yang harus ini kan harus harus dibikin, lalu silon sistem untuk informasinya juga harus dibikin. Nah, itu yang perlu dipersiapkan. Udah butuh waktu dong. Kayaknya 1-2 hari selesai. Kita Tapi kan berharap ya. KPU itu kan KPU Batam itu sendiri buka di tanggal 29 itu nggak hanya sampai jam 6 berkantor Kak Jaya. 24 sampai jam 23.59 menunggu para calon-calon ini. Jadi sebelum tengah malam berganti ke tanggal 30 masih bisa diterima. Oke, jadi segera nih dilengkapin semuanya ya. Kita pun deg-degan nih, ada kota kosong atau tidak ini. Tapi kalau berdasarkan pengakuan dari salah satu yang saya tanya-tanya di orang PDIP bilang, mereka memastikan bahwa kemungkinan bukan kota kosong, ada calon yang disiapkan. Siapa dia? Apakah Cak Nur atau nama lain dari eksternalnya PDIP? Kita tunggu saja Kak Cak. Tapi mendadak muncul nama Irwansyah, ada Hardihut, yang sebelumnya udah banyak di baliho-baliho seperti Bunda Marlin, Jeffrey Dean, kemana Ju? Ini kalau kata Cak Nur ya, nama-nama itu kemungkinan tidak akan maju mendampinginya. Oke. Namun tidak menutup kemungkinan dong. Semua hal itu hingga betul-betul pendaftaran itu ditutup kan semua kemungkinan bisa terjadi nih. Segala sesuatu lobby mungkin politik ya. Kan semua terjadi nih. Tiba-tiba Bu Marlin lobby Cak Nur atau Bang Jeff ngelobi dari PDIP. Nah kita nunggu nih lobby-lobbynya seperti apa. Oke ya, namanya politik ya, ada dinamikanya, segala sesuatu mungkin pasti. Yang tadinya tidak diharapkan mendadak muncul, yang diharapkan malah tenggelam. Politik. Kita tunggu saja Kak Cai. Nah, ini dari politik juga nih. KPU Batam itu suara sah untuk pendaftaran calon itu 46.000. 7,5% itu Kak Cai. Nah, kita tunggu nih. Suara sah parpol ya. Oke, selain dari politik Kota Batam nih, politik dari provinsi gimana? Provinsi ini Kak Cai, Bahlil menyerahkan B1KWK ke Golkar, KWK Golkar ke Ansar dan Nyanya. Oke, jadi udah fix ya Golkar mendukung ya. Oke. Jadi untuk pembaca setia Batam Pos, B1KWK itu adalah rekomendasi parpol yang menyatakan dukungan resmi dan itu menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi bakal calon apabila mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di sebuah provinsi atau kota sesuai dengan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024. Nah, selain politik nih Ju, yang lain dong. Ada ini Kak Cai. Ini cukup membuat kita miris saja. Saya pun jadi sedih melihat ini gitu. Bahwa ternyata ada 1.325 pasangan yang bercerai ya. Tapi belum ada beberapa yang masih belum putus ya. Tapi masih mendaftarkan diri untuk perceraian. Itu masalahnya apa ya? Katanya dominasi disebabkan ekonomi dan selingkuh. Selingkuh. Kata itu yang paling saya benci. Ya, selain itu juga ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga itulah yang banyak dilaporkan dan kebanyakan yang ngelaporin itu istri. Istri, jadi mungkin ada yang suaminya selingkuh atau bagaimana, atau apa yang terjadi dalam rumah tangga atau ekonomi ataupun KDRT sehingga melaporkan itu. Jadi ada dari perkara itu yang melaporkan dari 1.325 itu 1.025 itu istri yang melaporkan menggugat. Sisanya suami ya. Suami cuma 300. Nah, perkara paling banyak itu di Januari 270, lalu di Mei dan di Juli. Oke. Selingkuh dan KDRT. Dan kebanyakan ini adalah pasangan-pasangan produktif kayak usia pasangan muda ya berarti ya. Dari 25 sampai 40. Ini cukup ya kita buat. Alasannya ego tidak ada ya? Perceraian ego. Nih dari kasih bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Muhammad Dirham mengatakan bahwa ketidakmatangan pasangan suami istri menghadapi kenyataan hidup yang sesungguhnya mengakibatkan mereka kerap menemui kesulitan dalam penyesuaian perkawinan. Nah, selama ini masyarakat cenderung tidak punya persiapan matang. Jadi dia berharap benar-benar Pak Dirham ini berharap masyarakat yang ingin menikah benar-benar menyiapkan diri, jadi tidak hanya
saya siap menikah gitu, tidak siap untuk mahar dan lainnya, tapi juga persiapan mental masing-masing suami dan istri itu, calon suami atau istri itu menyiapkan diri. Iya, salah satunya itu juga kalau boleh saya berkomentar, komunikasi yang baik. Jangan jadikan permasalahan keluarga itu untuk memperuncing masalah baru ke depannya, tapi komunikasikanlah untuk mencari solusi pasangan. Iya. Hari tahu aku lagi tercekat. Benar. Karena pernikahan itu ya sekali seumur hidup ya. Komitmen, jangan merusak komitmen dalam berkeluarga. Karena kasihan anak ya Ju ya kalau sudah punya anak ya. Benar Kak Cai, karena ya bagaimanapun pernikahan itu jika terjadi bubar, ya yang jadi korban itu selalu anak. Yes, oke deh. Karena ya bagaimanapun mereka akan minim dapat perhatian dari ibu atau ayahnya. Oke, nah, aduh agak ini nih. Selain dari masalah perceraian, kita ke masalah hukum dan kriminal ya Ju. Kalau hukum dan kriminal ada nih Kak Cai, bocah 12 tahun di bawah umur ditangkap warga saat akan mencuri. Oh my God, 12 tahun mencuri motor. Buat apa, Dek? Ya, kamu udah bisa bawa motor. Ini balik lagi ke pergaulan, balik lagi ke rumah tangga, balik lagi ke apa yang terjadi di keluarga. Nah, ini mungkin ya menjadi atensi kita bersama, perhatian kita bersama, bahwa hal ini bukan jadi perhatian keluarga ini aja, tapi dari masyarakat. Yes, untuk melihat nih, oh ternyata ada anak, mungkin anak ini tidak makan, belum makan, segala macam, itu butuh perhatian semua. Tapi masih dari kasus pencurian juga tadi di kawasan Batu Aji juga ada pencuri yang dikejar sampai masuk ke kubangan begitu. Waduh. Kan? Mau ketawa gak enak gitu Kak Cai ya, tapi memang begitulah ininya, sampai dikejar-kejar sampai ada videonya Kak Cai. Untuk videonya bisa saksikan di media sosialnya Batam Pos, di Instagram ataupun TikToknya Batam Pos. Itu benar-benar dikejar sampai kubangan ditangkap. Benar. Yes. Tapi kebanyakan para pencuri ini mencuri bukan untuk kaya, tapi untuk makan sih sebenarnya. Untuk makan, dan ya agak berat sih kalau berkomentar soal pencurian, apalagi di Batam saat ini yang susah mencari kerja, tidak ada skill, maksudnya skill rendah. Tapi bagaimanapun pencurian tetap pencurian, itu adalah pidana murni. Pidana, itu tindakan hukum dan harus dipertanggungjawabkan ya. Mungkin masyarakat bisa mungkin kalau bagi yang ingin melakukan perbuatan-perbuatan itu berpikir 2 kali lah. Benar. Karena perbuatan itu melanggar hukum, melanggar norma agama dan norma masyarakat. Sosial. Ya. Oke. Ini ada satu lagi nih yang menarik dari hukum. Imigrasi tangkap warga negara Singapura yang fasilitasi 4 DPO Filipina ke Batam. Ini menarik Kak Cai. Iya. Nah, tapi beritanya sudah bisa dibaca di batampos.co.id. Mau lebih lengkap lagi baca di sini. Yes, ada di sini nih. Nanti dibuatin Ari nanti. Oke. Nah, mengenai ini nih saya sebelum kita berakhir nih Ju. Ya, Kak Cai. Pengamanan pilkada ini libatkan 12.000 personil dari polisi, tentara, linmas, dan seluruh stakeholder terkait. Karena pilkadanya, pilkada? Karena pengamanan ini 112 hari Kak. Iya, 100 lama ya, sampai nanti November. Jadi ya itu. Ada berapa sih Polri? 3.000 ya? 3.000 lebih ya? Banyak Kak. Pengamanan di setiap TPS. Ada setiap TPS itu ada 1 atau 2, tergantung TPS-nya Kak. Kalau TPS rawan itu 2. Tapi kalau TPS yang kurang rawan itu cuma 1. 1 ya, dibantu dengan TNI dan Linmas itu ya. Oke, Ju. Ada lagi nggak? Hanya itu aja Kak. Kalau kita sampaikan banyak-banyak ini nanti nggak ada nih. Iya, bener. Kalau kita baca semua listing, pembaca setia kita nggak beli koran besok. Tapi pasti dong, karena pembaca setia kita membeli koran, pasti. Yes. Tapi kita kan cuma terima kasih banyak sudah berlangganan koran Batam Pos. Dengan berlangganan koran Batam Pos sudah membantu kami tetap menggambarkan, memberikan informasi yang sesuai dengan kaidah jurnalistik yang baik, dan tentunya juga dengan membaca berita-berita Batam Pos di batampos.co.id. Komen, share juga di media sosial Batam Pos. Itu adalah bentuk salah satu dukungan terhadap Batam Pos untuk tetap memberikan informasi kepada Anda. Iya, benar sekali. Sebelum acara ini kita tutup, jangan lupa juga ikutin event kita Fun Walk Batam Pos 1 September mendatang.
minggu depan, hari Minggu, dimulai jam 6 pagi, akan ada banyak sekali hadiah, dengan hadiah utama sepeda motor, sepeda, kulkas, TV, dan lain-lainnya. Berarti kalau misalnya anak mau minta beli motor, cukup cukup membeli kupon 50.000 berpotensi untuk mendapatkan motor. Kalau misalnya istri minta beliin kulkas baru, cukup itu juga. Atau mau TV baru di kamar? Ada juga. Ada juga. Ikutin Funlock Batam Pos. Karyawan Batam Pos tidak boleh. Tidak bisa. Hanya untuk pembaca setia kita. Oke, Kak, silakan ditutup. Oke deh, Ju. Terima kasih atas waktunya, Ju. Nah, pembaca setia Batam Pos, demikian Hot News edisi Selasa 27 Agustus 2024. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Pos. Salam redaksi. Bye-bye.